Selamat pagi, semoga damai dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa beserta kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang terus menopang kehidupan kami. Dan terima kasih untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Engkau layakkan untuk kami pakai mendengarkan firman pada pagi hari ini. Tolonglah kami Roh Kudus. Kami dimampukan untuk memahaminya dengan sungguh dan dituntun, ditopang di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi 6 Agustus 2020, kuatnya nilai sebuah kebaikan. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang dikenal dunia karena prestasi dan kekayaannya, seperti Bill Gates. Ada yang dikenal karena fisik yang menawan. Ada yang dikenal karena status keluarga. Misalnya, dia adalah keluarga bangsawan atau kerajaan, dan lain-lain. Tapi mungkin saudara-saudara, sangat sedikit orang yang dikenal karena kebaikan hatinya, karena ia suka menolong orang lain. Saudara-saudara, Sir Batel Frere, seorang bangsawan Inggris, menjadi gubernur Bombay, India pada tahun 1862 sampai 1867. Keluarga dan teman-temannya, bahkan masyarakat mengenalnya sebagai orang yang suka menolong. Suatu ketika, ia kembali dari suatu perjalanan jauh, dan istrinya menyuruh pembantu yang masih baru untuk menjemputnya. Kemudian disuruh untuk membawa barang-barangnya. "Bagaimana saya dapat mengenali Sir Bartel?" tanya pelayan tersebut. Istri gubernur itu menjawab, "Perhatikan saja laki-laki yang bertubuh tinggi yang sedang menolong orang lain." Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, ada 4 orang bermaksud membawa seseorang yang sudah lumpuh kepada Yesus. Sayangnya, keadaan tidak memungkinkan sebab pintu rumah tempat Yesus sedang mengajar
telah tertutup oleh begitu banyak orang. Namun saudara-saudara, keempat orang ini tidak kehabisan akal. Mereka memutuskan naik ke atas dan membuka atap rumah, sehingga mereka dapat menurunkan orang sakit, orang lumpuh itu, tepat di depan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus memuji tindakan keempat orang itu sebagai tindakan orang yang beriman. Tidak diuraikan apa tujuan mereka dengan susah payah menolong si lumpuh itu, tetapi mereka didorong melakukan kebaikan karena panggilan jiwa mereka untuk menerobos tantangan, untuk menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan mereka pada saat itu. Saudara-saudara, dari itu orang lumpuh itu kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Iman yang ditunjukkan dengan kebaikan hati itu telah menghasilkan mujizat kesembuhan bagi orang lumpuh itu. Kelihatan sangat sederhana, tapi dampaknya sungguh menembus kekekalan. Betapa kuatnya nilai dalam satu kebaikan yang kita lakukan. Dan Tuhan Yesus memuji setiap kebaikan yang tulus seperti yang telah dilakukan oleh 4 orang dalam bacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara, meski Alkitab tidak mencatat nama mereka, perbuatan baik mereka membuat mereka dikenal dunia sampai saat ini. Ya, mereka dikenal karena kebaikan dan pertolongan untuk membawa orang kepada Yesus. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita pun sedang mendemonstrasikan kasih Kristus dan terus memperkenalkan nama Kristus kepada orang lain. Iman yang benar akan selalu terwujud dalam tindakan konkret. Ia selalu terdorong untuk hadir menolong orang lain, sesederhana apapun itu. Melalui itu, orang lain akan takjub, dan dari ketakjuban itu, mereka akan memuliakan Allah, dan pada akhirnya akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Ayat 12 bacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara, Santa Teresa mengatakan, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda, terlebih kebaikan dalam tindakan nyata Anda. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin diingatkan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Karena itu kehadiran kami akan sungguh-sungguh berdampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, sesederhana apapun itu yang mampu kami lakukan untuk kebaikan, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pimpin kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.